Kita semua tahu that Helen Keller ada dream buat pergi ke Harvard University. Helen Keller sedang very struggling dengan yang namanya matematika. Aku mau terbitin tulisan kamu ini dan aku bakal bayar kamu $5.000. Oke, halo again semua. Dan selamat datang kembali to my channel dan selamat datang again to episode 2 of my book list. Dan ini juga adalah part 2 of Why People Helen Keller. Oke, jadi kita langsung mulai aja ke story-nya dia. Kita semua tahu that Helen Keller ada dream buat pergi ke Harvard University, ya kan? Dan saat itu dia juga habis dapat kabar buruk kalau ayahnya meninggal. Jadi dia harus bekerja keras sambil juga kayak hold emosi-emosi dia gitu loh. Dan habis dia dari Cambridge School for Young Ladies, sadly Harvard University itu lagi tidak menerima murid-murid perempuan. So that is a very bad news buat Helen Keller. Terus jadi Helen Keller saat itu bersekolah di Radcliffe College, punyanya Harvard, fasilitas tambahan untuk perempuan. Di situ again Helen very tertinggal karena ya we all know lah, Helen juga kalau dari cerita dia bukan anak yang very academic gitu. Jadi ya pokoknya dia tertinggal lah. Dan si kepala sekolahnya itu bilang kalau Helen sekolahnya mending 5 tahun kalau dia mau kayak universitas dari kayak yang paling tinggi gitu. Cuman Anne Sullivan maunya Helen Keller masuk ke universitas dalam hanya waktu 3 tahun. But he said that wasn't possible. Tapi dengan waktunya berlalu, Helen Keller juga akhirnya punya banyak teman, terus dia juga ya lumayan bersosialisasi, teman-temannya juga belajar sign language. Tapi sadly di saat itu tuh Helen Keller sedang very struggling dengan yang namanya matematika. Pasti banyak kan yang struggling dengan matematika di sini. Tapi Helen Keller itu pokoknya paling struggle. Dia tuh kayak susah ngafalin rumus. Apalagi dia tuh kan di kayak umur 16 tahunan itu pasti matematikanya udah mulai rumit. Dan dia kayak baru dengan hal matematika ini. Dalam 16 tahun hidupnya sebelumnya itu dia lebih kayak belajar cara berkomunikasi, sign language, talking gitu. Jadi itu adalah hal yang baru dan susah. Sampai akhirnya more bad news. Si kepala sekolahnya ini bilang ke Anne kalau ujiannya itu should kayak dipostpone aja buat di lain waktu. Karena Anne saking bekerja kerasnya dia mulai lelah. Habis itu dia sering sakit, terus dia juga jadi sering absen. Dan Anne gak mau terima itu, dia mau si Helen Keller untuk ujian sekarang juga biar dia bisa ke universitas. Walaupun si kepala sekolah ini doesn't agree, dia gak mau. Jadi mereka agak konflik di situ dan akhirnya Helen harus keluar dari sekolah. And then after Helen keluar dari sekolah itu, of course they feel devastated, tapi Helen gak mau give up on her dreams buat lanjut sekolah di Harvard, right? Jadi Helen akhirnya pakai guru private. Kan kita juga tahu kalau Helen tadi aku bilang ekonominya kurang oke lah. Jadi dengan bantuan sponsor Helen, jika Helen sekarang udah banyak bantuan kan karena cerita dia inspiring yang dari majalah itu loh. Ingat nggak tuh? Nah, jadi dengan bantuan sponsor, Helen akhirnya berhasil untuk belajar secara private. 1 tahun kemudian, Helen akhirnya did ujian buat masuk ke Radcliffe College, punyanya Harvard itu kan. And then she was very nervous because pertama dia udah harus keluar dari sekolah yang dulunya itu kan karena dia tertinggal, jadi dia kayak no motivation right there. Tapi dia harus kerja keras, dia harus percaya in herself. And then after dia kerjain itu ujian, mereka dapat kabar kalau Helen lulus ujian itu dan Helen bisa masuk ke Radcliffe College. Jadi pada tahun 1901
ada seseorang yaitu dosen bahasa Inggris dari kuliahnya si Helen ini datang ke rumahnya Anne actually, karena Helen saat itu lagi tinggal bareng Anne. Dia bilang kayak, kamu kan jago nulis nih, mau nggak aku bantuin kayak gitu. Kan dulu belum ada teks kan ya, dia nggak bisa kayak email doang. So dia datang ke rumahnya, abis itu Helen bilang oke, mau gitu kan. Akhirnya nama dia John Macy, dan berkat si John ini Helen bisa menyelesaikan esai 100 halaman dalam hanya beberapa hari loh. That is very cool, right? Terus John Macy juga ngusulin ini, gimana kalau kamu bikin cerita tentang dunia ini versi kamu, kayak dunia unik ini yang kamu live in. Kayak Helen, that is a very good idea. Jadi Helen termotivasi lagi untuk menulis, dan tulisan itu akhirnya ternotice by sebuah majalah. Dan majalah itu bilang, aku mau terbitin tulisan kamu ini dan aku bakal bayar kamu $5,000 kalau kamu bisa bikin ini ada kesambungannya dalam waktu 5 minggu atau 5 bulan. 5 bulan, deng. Nah, abis itu kan Helen berhasil tuh bikin 5 bulan. Jadi dia akhirnya ada tuh buku namanya The World I Live In yang terbit pada tahun 1903. Dan setelah itu, 1 tahun kemudian pada tahun 1904, Helen lulus dari Radcliffe College, Harvard University. Jadi kurang lebih 3-4 tahun dia ada di university. Keren banget kan? Setelah Helen lulus, she become more successful. Dia diundang banyak-banyak acara untuk menjadi pembicara di sana. Jadi dia kasih tahu tentang story dia. Dan pada tahun 1908 dia terbitkan satu buku lagi namanya The Story of My Life. Itu buku juga very very booming gitu loh, karena she was getting more and more successful pas saat itu. Tapi ada kabar baik, ada kabar buruk. Pas Helen itu, Anne Sullivan's health getting worse. Dia kayak makin lemah dan kayak lebih sering sakit. Penglihatannya juga udah mulai memburuk lah pokoknya. Jadi dia sering bolak-balik ke rumah sakit. Dan karena Anne gak bisa nemenin Helen terus, akhirnya Helen sekarang ditemenin seseorang bernama Polly Thompson. Terus fast forward ke tahun 1936, sadly Anne Sullivan meninggal dunia. Itu Helen sedih sesedih-sedihnya karena kayak dia bisa where she is right now berkat Anne Sullivan. Tapi she didn't get like sadness itu nggak kayak get over her, dia masih kayak tenang, okay, that's how life goes gitu. And then again fast forward to tahun 1945, Helen lebih sering sekarang berkunjung ke rumah sakit karena di rumah sakit itu banyak juga orang yang punya disabilitas, dan dia mulai memotivasi anak-anak kecil. Dan dalam hanya 6 bulan Helen telah keliling Amerika dan pergi ke 70 rumah sakit. That is an accomplishment gitu loh. And then pada tahun 1952 Helen bahkan udah ada kayak film tentang dia nih. Dia syuting biografi yang berjudul Helen Keller in Her Story. And then kita fast forward ke tahun 1955, Helen Keller dianugerahkan oleh Harvard University dengan gelar karena dia akan menyambut, dia mau kayak ulang tahun ke 75 tahun. Terus pada tahun 1958, bad news, Polly Thompson tumbang karena sakit. Tumbang ini bukan dead ya, tumbang itu kayak dia udah gak bisa bantu si Helen, abis itu dia udah kayak bolak-balik ke rumah sakit, same kayak Anne Sullivan pas dulu lah. Abis itu pas tahun 1959, Polly's condition was getting worse, kayak makin buruk itu. Pokoknya what happened to Anne itu sekarang juga yang terjadi kepada Polly. Dan pada tahun 1960 Polly meninggal dunia. Jadi abis 1960 itu si Helen ini akhirnya dijagain sama staff
from another association, staff asosiasi lain. Oh ya, fun fact, rumah kelahiran Helen sekarang itu adalah dijadikan tempat bersejarah di Amerika loh. Lalu pada tahun 1964, Helen diberikan medali kebebasan atas usaha dan jasa dia sebagai orang yang punya disabilitas gitu kan. Terus another good news, pada tahun 1965 dia diberikan award dari 20 wanita yang ada di Hall of Fame di acara New York's Affair or something. Dan Helen itu kan udah mulai tua ya, jadi dia udah gak begitu kuat buat kemana-mana. Jadi dia itu sekarang itu udah gak banyak ngisi-ngisi acara lagi, paling yang deket-deket atau udah cuma kirim surat. Especially kan sekarang juga udah gak ada Polly or Anne, jadi cuma ada kayak staff yang ngebantu dia. Jadi ya pokoknya dia udah gak kayak banyak kerja kayak dulu lagi. Terus 1968 Helen udah mulai tumbang lah. Helen kayak ya pokoknya dia udah gak kuat ngapa-ngapain lagi. Dan pada tanggal 1 Juni 1968 Helen Keller meninggal dunia di usia 87 tahun. Jadi itulah story-nya Helen Keller kurang lebih. And wow gitulah, even after dia udah lama meninggal, kayak ya pokoknya udah lama, about maybe 50 years-ish now, she is masih kayak tokoh yang lumayan berkesan gitu. Aku aja personally very inspired by her, karena gimana pun kan I don't have any disabilities, dia juga ada disabilitas, dia nggak bisa lihat, dia nggak bisa dengar, dan awal dia tantrum, dia nggak bisa berkomunikasi, dan pada kayak tahun pas dia mau meninggal, dia menjadi pembicara, dia bahkan ada filmnya, dia udah terbitkan 2 buku, that is amazing gitu loh, such an inspiring and amazing story. Jadi itu part-part yang jadi kayak inspiring for me gitu loh. Okay, so before I end this video, aku ada satu pertanyaan ke kalian. Kalau misalnya kalian tukeran posisi sama Helen Keller sekarang, misalnya kalian lahir baru 19 bulan terus kalian terkena scarlet fever, what would you do kalau misalnya ini aja dia di zaman-zaman belum ada komputer, belum ada HP, dia nggak bisa kayak cuman ngechat doang, terus dia juga dulu ekonominya susah. Tapi misalnya kalian kayak gitu di zaman dia juga, gimana menurut kalian? What would you do? Tulis di komen bawah ya. Dan kalau kalian mau aku review buku-buku yang lain, misalnya kalian ada buku apa yang mau aku review, tulis di kolom komentar di bawah. Maybe I would review that book next. Terus kalau menurut kalian video ini bermanfaat, please like this video, terus share ini ke teman-teman kalian so they can know siapa itu Helen Keller dan what is her story. Dan jangan lupa untuk subscribe to my channel dan klik those post notification bell. Bye bye, see you.